Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya atas nama Isnabul Fisaragi, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Karangan Ilmiah. Karangan ilmiah ataupun karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi dari metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Metode ilmiah ini harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah tertentu. Suatu karangan terdiri dari beberapa kalimat yang kemudian disusun menjadi satu kesatuan dengan suatu kesesuaian yang kemudian membentuk paragraf-paragraf sehingga dapat terbentuk suatu karangan. Pada suatu karangan tentunya akan mengacu pada maksud dari penulisan karangan tersebut, terutama dalam menentukan topik yang ada dalam bagian karangan, sehingga pembaca dapat mengerti maksud dari karangan tersebut. Karangan yang terdiri dari beberapa paragraf, masing-masing dari paragraf tersebut berisi pikiran utama dan diikuti oleh pikiran-pemikiran yang jelas. Nah, selanjutnya adapun tujuan karya ilmiah. Adapun tujuan dari karya ilmiah atau karangan ilmiah itu sendiri adalah untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian secara utuh, mulai dari mengenal dan merumuskan masalah, merumuskan tujuan penelitian dan hipotesis, merancang cara atau metodologi, pengumpulan dan analisa data, menulis laporan penelitian serta mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik. Suatu karangan ilmiah ditulis dengan berbagai tujuan sesuai dengan pemikiran penulis. Tulisan tersebut dapat berbentuk makalah untuk diseminarkan, artikel, laporan hasil suatu penelitian. Adapun tujuan-tujuan dari beberapa hal tersebut yaitu memberi penjelasan, memberi komentar atau penilaian, memberi saran dan menyampaikan sanggahan. Ketiga, selanjutnya adalah manfaat karya ilmiah. Adapun beberapa manfaat karya ilmiah, yang pertama adalah untuk melatih atau mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, kemudian melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, kemudian mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperoleh cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya, dan yang terakhir manfaat penulisan karya ilmiah itu bersifat abadi. Nah, adapun fungsi dari karya atau karangan ilmiah itu adalah secara sistematis dan rinci agar memiliki fungsi yang dapat bermanfaat. Karya ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal tersebut sesuai dengan hakikat karangan ilmiah, yaitu mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsistensi. Beberapa ciri-ciri karangan ilmiah antara lain adalah menyajikan fakta objektif secara sistematis, pernyataan cermat, tepat, tulus, benar, dan tidak memuat tekaan, penulisannya tidak mengejar keuntungan pribadi, penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, konseptual, dan prosedural, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta, tidak emotif atau menonjolkan sebuah perasaan, dan tidak bersifat argumentatif tetapi terbentuk atas dasar fakta. Adapun macam-macam karangan ilmiah yaitu makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, dan yang lain-lainnya. Karakteristik bahasa dalam karangan ilmiah. Adapun beberapa karakteristik dalam penulisan karangan ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, kecendekiaan. Kedua, lugas dan jelas. Ketiga, formal dan objektif. Keempat, ringkas dan padat. Dan kelima, konsisten. Prosedur penulisan karangan ilmiah. Adapun beberapa prosedur penulisan karangan ilmiah itu adalah sebagai berikut. Pertama, pra-penulisan. Pra-penulisan itu biasanya berisi penyiapan data serta fokus tulisan. Yang kedua, penulisan. Penulisan biasanya berisi berencana dan menyusun draft. Kemudian mulai menuliskan ide-ide,
Dan yang ketiga adalah revisi, yang dimana memeriksa ulang ejaan dan memperhatikan tata bahasa. Sistematika penulisan karangan ilmiah. Ada beberapa sistematika penulisan karangan ilmiah, yaitu antaranya bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada namanya dasar teori. Pada bagian ini berisi kerangka teoritis, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, data penelitian. Inilah yang banyak membedakan antara karya ilmiah dengan karya non-ilmiah. Dalam data penelitian ini akan ditampilkan data apa saja yang digunakan, cara mendapatkan data, data pendukung, dan teknik pengolahan data lainnya. Kemudian analisis dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang maksud dari hasil penelitian dan pengolahan data yang dihasilkan. Kemudian penutup. Bagian ini merupakan penutup dari karangan ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta tinjauan pustaka. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, adapun daftar pustaka adalah bagian penting dalam sebuah karangan ilmiah seperti skripsi, tesis atau artikel dan jurnal yang lainnya. Daftar pustaka sendiri berfungsi untuk memberikan rujukan kepada pembaca mengenai sumber-sumber yang penulis gunakan dalam menyusun tulisannya. Dalam penulisan daftar pustaka terdapat beberapa aturan dan konvensi yang perlu diikuti. Daftar pustaka sendiri terbagi kepada dua, yaitu daftar pustaka yang disusun berdasarkan urutan alfabet dan yang kedua penulisan sumber yang dapat digunakan dari berbagai sumber. Kemudian reproduksi karya ilmiah. Pengertian reproduksi karya tulis ilmiah yaitu adalah bentuk karya ilmiah yang disusun berdasarkan karya ilmiah yang sudah ada. Bentuk reproduksi karya ilmiah ialah ringkasan, ikhtisar, sinopsis, dan resensi. Istilah ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama. Namun istilah ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis memiliki arti yang berbeda dalam dunia tulis-menulis. Ringkasan merupakan salah satu bentuk karangan ilmiah singkat yang berasal dari karangan ilmiah yang panjang. Nah, demikian pembahasan tentang karangan ilmiah. Saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari makalah yang saya buat, yaitu karya tulis atau karangan ilmiah adalah uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, atau informasi yang dapat berasal dari data primer atau data sekunder. Maksudnya adalah untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan dengan tujuan tertentu sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam kegiatan penulisan tersebut. Secara umum, karangan itu terbagi kepada dua, yaitu karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah. Nah, adapun dari tujuan karangan ilmiah itu sendiri adalah untuk melatih mahasiswa yang melakukan penelitian secara utuh, mulai dari mengenal, merumuskan masalah, merumuskan tujuan penelitian dan hipotesis, serta merancang cara atau metodologi pengumpulan dan analisis data, menulis laporan penelitian, serta mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik. Oke, sekian pemaparan dari hasil makalah yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.